Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Rahma dari kelas 202, nomor presensi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha dagang. Langsung saja. Itu usaha dagang. Usaha dagang adalah suatu badan usaha yang dimiliki hanya satu orang saja, di mana dia sebagai pemilik dan sekaligus sebagai manajernya. Jikalaupun ada yang membantu, dia tidak bisa berperan sebagai pemegang saham perusahaan, tetapi hanya berperan sebagai karyawan saja. Badan hukum usaha dagang ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya, tetapi perusahaan ini telah diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia. Ciri-ciri dari usaha dagang. Nah, yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan itu tidak terbatas, karena dia merupakan satu-satunya pemegang saham perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan sekaligus manajer dalam perusahaan tersebut, sehingga dia mengurusi segala urusan dalam perusahaan. Yang ketiga, tidak ada pemisahan kekayaan dan tanggung jawab antara usaha dagang dan pemiliknya. Yang keempat, modalnya pun kecil. Yang kelima, jumlah tenaga kerjanya pun sedikit. Yang keenam, jenis produksi dan jumlah produksinya pun masih sedikit. Yang ketujuh, alat produksinya dan teknologi yang digunakan relatif masih sederhana. Cara mendirikan usaha dagang. Nah, pendirian badan usaha ini sebenarnya tidak memerlukan izin dan tata cara tertentu, serta bebas membuat bisnis personal atau pribadi yang tidak memiliki batasan dalam pendiriannya. Kecuali jika akan bekerja sama dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah, biasanya akta pendirian dijadikan sebuah syarat. Kelebihan dari badan usaha ini, yang pertama, relatif mudah didirikan dan dibubarkan. Yang kedua, keuntungan yang didapat sepenuhnya menjadi hak pemilik perusahaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat karena segala keputusan dan kebijakan berada di tangan pemilik perusahaan. Yang keempat, tidak ada pajak perusahaan perorangan, karena pemilik perusahaan hanya dikenai kewajiban untuk membayar PPh pribadi dan karyawan. Yang kelima, sistem organisasi yang sederhana, sehingga biaya operasional relatif rendah. Yang keenam, tidak memerlukan banyak aturan sebagaimana PT ataupun firma. Selanjutnya, kekurangan dari usaha dagang. Yang pertama, tanggung jawab berada sepenuhnya di tangan pemilik perusahaan, sehingga jika terjadi kerugian, maka kekayaan dari pemilik usaha ini akan menjadi jaminan untuk melunasi hutang perusahaan. Yang kedua, modalnya terbatas karena berasal dari satu orang saja dan bergantung kepada kemampuan pemilik untuk mendapatkan modal. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk bertahan tidak terjamin, karena jika terjadi sesuatu pada pemilik perusahaan, maka tidak ada jaminan perusahaan untuk berlanjut. Yang keempat, terbatasnya organisasi dalam perusahaan membuat pemilik perusahaan bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Contoh-contoh usaha dagang ini seperti pembudidayaan
ikan gurame, peternakan sapi potong, usaha jualan aksesoris, usaha jualan online, usaha jualan alat tulis, dan masih banyak yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.